Pernahkah Anda merasa semakin keras mengejar kesuksesan, semakin jauh rasanya? Seolah-olah semakin Anda berjuang untuk kebahagiaan, justru semakin Anda merasa lelah dan hampa. Saya pernah ada di titik itu. Bangun pagi dengan rasa cemas, berlari dari satu tugas ke tugas lainnya, merasa harus selalu lebih cepat, lebih baik, lebih sukses. Kita diajarkan bahwa semakin sibuk, semakin berarti hidup kita. Tapi di satu titik saya sadar, saya kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan. Saya dulu berpikir bahwa semakin banyak yang saya lakukan, semakin cepat saya akan sampai di tujuan. Tapi kenyataannya, saya malah kehabisan tenaga, bingung, dan mudah terpancing oleh hal-hal kecil. Saya bereaksi, bukannya berpikir jernih. Pernahkah Anda merasakannya juga? Saat Anda terlalu sibuk mengejar sesuatu, tapi justru merasa semakin terjebak? Kaum Stoik memahami hal ini sejak ribuan tahun lalu. Mereka tahu bahwa ketenangan bukan kelemahan, bukan berarti menyerah. Justru ketenangan adalah kekuatan sejati. Ketika pikiran Anda tenang, Anda bisa melihat jalan dengan lebih jelas. Anda tidak mudah terombang-ambing oleh emosi atau tekanan orang lain. Anda tetap setia pada nilai-nilai Anda, meskipun dunia di sekitar Anda bergejolak. Jadi sebelum kita mulai video ini, saya ingin mengundang Anda untuk melakukan satu hal sederhana. Tuliskan di komentar, ketenangan adalah fondasinya. Biarkan ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa bukan kecepatan yang menentukan segalanya, tapi keteguhan hati kita dalam menghadapi hidup. Sekarang mari kita mulai. Pertama, jangan melawan, biarkan hidup mengalir. Saya pernah mencoba melawan arus, berusaha mengendalikan segala sesuatu di sekitar saya. Tapi semakin saya memaksa, semakin besar kekecewaan yang saya rasakan. Pernahkah Anda mengalami hari-hari ketika semuanya terasa berantakan? Rencana yang sudah disusun matang tiba-tiba gagal, keadaan berubah tanpa peringatan, dan Anda merasa tidak berdaya? Saya tahu rasanya. Reaksi pertama biasanya adalah marah, frustrasi, atau mencoba memperbaiki semuanya dengan terburu-buru. Tapi stoicisme mengajarkan sesuatu yang berbeda. Jangan menolak. Kita seringkali terlalu terikat pada ekspektasi. Kita ingin semuanya berjalan sesuai rencana, dan saat ada sesuatu yang tidak sesuai, kita merasa dunia runtuh. Tapi kenyataannya, semakin kita menolak kenyataan, semakin kita tersiksa. Kita kehilangan energi, kehilangan kejernihan berpikir, dan malah semakin terjebak dalam kekacauan. Bayangkan ini, Anda sudah mempersiapkan diri berbulan-bulan untuk ujian penting. Anda belajar setiap hari, membuat catatan, memastikan semuanya sempurna. Tapi di hari ujian, listrik padam, komputer Anda rusak, dan semua materi yang Anda kumpulkan tidak bisa diakses. Apa yang akan Anda lakukan? Mengamuk? Mengeluh? Itu tidak akan mengubah apapun. Tapi jika Anda berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan menerima bahwa situasi ini di luar kendali Anda akan mulai melihat solusi. Mungkin Anda bisa meminjam buku dari teman, mengandalkan ingatan, atau mengulang kembali apa yang sudah dipelajari dengan cara lain. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Itu bukan sekadar kutipan, itu adalah inti dari ketenangan. Kita sering berpikir bahwa kekuatan sejati adalah mengendalikan segalanya. Padahal kekuatan sejati adalah mengendalikan diri sendiri, pikiran kita, reaksi kita, dan ketenangan kita di tengah badai. Mengikuti arus bukan berarti menyerah. Ini berarti kita memilih untuk menghemat energi untuk hal-hal yang benar-benar bisa kita ubah. Hidup ini seperti sungai. Jika Anda melawan arus, Anda hanya akan kelelahan. Tapi jika Anda mengamati arus, menyesuaikan langkah dan bergerak dengan tenang, Anda akan sampai lebih jauh tanpa terseret oleh ombak. Ketenangan bukan berarti pasif. Ketenangan adalah kekuatan diam yang membantu kita bertahan, tumbuh, dan sukses dengan cara yang paling cerdas. Bukan dengan memaksa kehidupan tunduk pada kita, tapi dengan belajar beradaptasi dan berkembang dari setiap perubahan. 2. Tenangkan pikiran sebelum bertindak. Pernahkah Anda merasa begitu marah atau cemas hingga langsung bereaksi tanpa berpikir? Satu kritik kecil membuat Anda tersulut emosi. Sebuah masalah muncul tiba-tiba dan Anda panik bertindak tanpa rencana.
Saya pernah mengalami itu, dan saya yakin Anda juga pernah. Tapi justru di saat-saat seperti inilah kita perlu berhenti sejenak. Karena dalam stoicisme, yang penting bukan apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita meresponsnya. Dan respons terbaik hanya bisa muncul ketika pikiran kita tenang. Emosi yang tak terkendali adalah musuh akal sehat. Saat kita marah atau panik, pikiran kita menjadi keruh, seperti air yang bergejolak. Kita tidak bisa melihat dengan jernih dan akibatnya kita cenderung mengambil keputusan yang nantinya kita sesali. Pernahkah Anda mengatakan sesuatu yang menyakitkan dalam keadaan marah, lalu menyesalinya setelahnya? Itulah bukti bahwa reaksi impulsif seringkali lebih merusak daripada masalah aslinya. Namun ketenangan bukan berarti kita tidak peduli. Ketenangan adalah memberi diri kita ruang untuk berpikir jernih. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jika sesuatu dari luar membuatmu tertekan, rasa sakit itu datang bukan dari hal itu sendiri, tetapi dari caramu menilainya. Dan kamu punya kekuatan untuk mengubah penilaian itu kapan saja." Kata-kata ini bukan sekadar teori, tapi sebuah panggilan untuk menyadari bahwa pemicu sebenarnya bukan kejadian yang terjadi, melainkan cara kita menghadapinya. Bayangkan ini, Anda sedang bertengkar dengan seseorang yang Anda sayangi. Dalam panasnya perdebatan, mereka mengucapkan sesuatu yang menyakitkan. Saat itu, Anda punya dua pilihan, membalas dengan kemarahan dan mungkin merusak hubungan itu selamanya, atau menarik napas dalam, memberi diri Anda jeda sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dalam momen singkat itu, Anda memberi diri sendiri kesempatan untuk bertindak dengan bijaksana, bukan hanya sekadar bereaksi. Itulah kekuatan ketenangan, memungkinkan kita untuk tetap memegang kendali, bukan dikendalikan oleh emosi kita. Stoicisme tidak mengajarkan kita untuk menekan emosi, tapi untuk mengenalinya, memberinya ruang, dan baru kemudian bertindak dengan kepala dingin. Jika Anda ingin mencoba latihan sederhana, lakukan ini. Saat Anda merasa emosi memuncak, tarik napas 3 kali perlahan, lalu hitung mundur dari 10 sebelum mengambil keputusan. Dalam jeda itu, kebijaksanaan Anda punya kesempatan untuk berbicara. Pada akhirnya kita memang tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di luar diri kita, tapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Dan seringkali, kemampuan untuk tetap tenang dalam situasi sulitlah yang membedakan mereka yang berhasil melewati badai kehidupan dari mereka yang tersapu olehnya. Dan setelah Anda belajar untuk menenangkan pikiran sebelum bertindak, ada satu langkah besar berikutnya dalam perjalanan stoik. Menerima aliran alami kehidupan. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi di dalamnya tersembunyi kebebasan yang hanya sedikit orang benar-benar memahami. Kita akan membahasnya selanjutnya. 3. Terima aliran alami kehidupan. Hidup itu seperti lautan, kadang tenang, kadang bergelombang, dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghentikan ombaknya. Tapi anehnya, kita terus mencoba. Kita ingin segalanya tetap seperti yang kita inginkan, pekerjaan stabil, hubungan tanpa masalah, hidup yang berjalan sesuai rencana. Tapi semakin kita berusaha menahan ombak, semakin kita lelah. Saya pernah mengalami hal ini dan mungkin Anda juga. Kita sering terjebak dalam kecemasan tentang masa depan atau menyesali masa lalu. Kita menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar, mencari hiburan melarikan diri dari ketidakpastian. Kita terus mengejar kesenangan dari luar, berharap itu akan membuat kita bahagia. Tapi sejujurnya, kapan terakhir kali kita benar-benar merasa damai? Bukankah ketenangan sejati justru muncul ketika kita berhenti berlari dan menerima keadaan apa adanya? Marcus Aurelius pernah menulis, "Terimalah apapun yang datang kepadamu, karena itu telah ditenun dalam takdirmu dan tidak ada yang lebih sesuai untuk kebutuhanmu." Ini bukan sekadar kata-kata bijak, tetapi sebuah pengingat penting. Betapa seringnya kita merasa frustrasi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, padahal justru perubahan itu yang mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik. Saya pernah mengalami momen di mana rencana saya berantakan total. Saat itu saya marah dan kecewa, tapi seiring waktu saya menyadari bahwa apa yang saya anggap sebagai kegagalan sebenarnya adalah pintu menuju sesuatu yang lebih baik. Pernahkah Anda mengalami sesuatu yang serupa, di mana apa yang awalnya terasa seperti bencana ternyata justru membawa pelajaran yang berharga? Alih-alih melihat perubahan sebagai ancaman, coba lihat sebagai peluang. Misalnya, bayangkan sebuah tim perusahaan yang siap meluncurkan produk baru.
Semua sudah direncanakan dengan sempurna, tapi tiba-tiba terjadi masalah teknis dan peluncuran harus ditunda. Kebanyakan orang mungkin akan panik, menyalahkan keadaan, atau stres. Tapi bagaimana jika mereka memilih untuk tenang? Bagaimana jika mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki produk mereka, menjelaskan situasi dengan jujur kepada pelanggan, dan akhirnya memberikan sesuatu yang lebih baik? Tidak hanya produknya yang meningkat, tetapi kepercayaan pelanggan juga semakin kuat. Penerimaan bukan berarti menyerah. Ini berarti kita sadar mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Kita tidak bisa mengubah arah angin, tapi kita bisa mengatur layar kapal kita agar tetap bergerak maju. Kita tidak bisa menghindari setiap badai dalam hidup, tapi kita bisa belajar berlayar melewatinya dengan tenang. Hidup tidak pernah menjanjikan perjalanan yang mulus. Tapi jika kita cukup berani untuk mengikuti alirannya tanpa melawan atau lari darinya, kita akan menyadari sesuatu yang luar biasa. Seringkali, jalan yang kita hindari justru adalah jalan yang membawa kita ke tempat yang kita butuhkan. 4. Kurangi ekspektasi, tingkatkan tindakan. Pernahkah Anda merasa kecewa karena seseorang tidak memenuhi harapan Anda? Mungkin teman yang tidak menghargai usaha Anda, pasangan yang tidak memahami perasaan Anda, atau rekan kerja yang tidak bekerja sekeras yang Anda harapkan. Kita seringkali berharap lebih banyak dari orang lain daripada dari diri kita sendiri. Dan ketika mereka tidak memenuhi standar yang kita bayangkan, kita merasa marah, frustrasi, bahkan sedih. Saya pernah mengalami ini, dan mungkin Anda juga. Kita menginginkan penghargaan atas kerja keras kita, ingin orang lain memperlakukan kita dengan lebih baik, ingin dunia berjalan sesuai keinginan kita. Tapi kenyataannya, semakin tinggi ekspektasi kita, semakin besar pula peluang kita untuk kecewa. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari mengendalikan orang lain atau keadaan, tetapi dari mengendalikan diri kita sendiri. Alih-alih berfokus pada harapan, lebih baik kita berfokus pada tindakan. Lakukan yang terbaik tanpa terlalu terikat pada hasilnya. Ketika kita menggantungkan kebahagiaan pada faktor eksternal, pujian, validasi, atau kesuksesan instan, kita menempatkan perasaan kita di luar kendali kita sendiri. Dan ketika hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan, kita mudah merasa putus asa atau kehilangan motivasi. Saya pernah mengalami ini, merasa frustasi karena tidak mendapatkan apresiasi yang saya rasa layak saya terima. Tapi semakin saya memikirkannya, semakin saya sadar bahwa yang benar-benar penting bukan bagaimana orang lain merespons, tetapi apa yang saya lakukan. Lihat saja kisah James Clear, penulis Atomic Habits. Sebelum sukses, dia mengalami cedera kepala yang hampir menghancurkan karier bisbolnya. Bukannya terjebak dalam ekspektasi untuk cepat pulih atau menjadi seseorang yang hebat, dalam sekejap dia memilih untuk fokus pada tindakan kecil setiap hari, membaca, menulis, dan memperbaiki dirinya sedikit demi sedikit. Dia tidak mengejar ketenaran, tapi konsistensinya dalam bertindaklah yang membawanya ke sana. Pelajaran ini berlaku untuk kita semua. Ketika kita berhenti terobsesi dengan hasil dan lebih fokus pada proses, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan lebih efektif. Bukan berarti kita tidak boleh punya impian atau tujuan, tapi kita tidak boleh membiarkan ekspektasi yang tidak realistis menghalangi kemajuan kita. Jadi, jika Anda merasa kecewa karena sesuatu tidak berjalan seperti yang Anda harapkan, coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya terlalu fokus pada hasil daripada pada usaha saya? Apakah saya lebih banyak berharap daripada bertindak? Karena pada akhirnya tindakanlah yang membawa perubahan, bukan ekspektasi. Bagaimana dengan Anda? Pernahkah ekspektasi tinggi membawa Anda pada kekecewaan? Saya ingin mendengar cerita Anda. Bagikan di komentar. 5. Kekuatan tentang keheningan. Jelas bahwa keheningan memiliki kekuatan. Seperti bentuk kekuatan apapun, keheningan dapat digunakan untuk menyakiti atau menyembuhkan. Dan mungkin itulah sebabnya orang bereaksi terhadapnya dengan sangat berbeda. Beberapa orang takut akan hal itu sebagai kekosongan yang tak tertahankan. Yang lain menghargainya sebagai ruang sakral untuk pemulihan dan refleksi. Dalam filsafat Stoa, keheningan bukan hanya jeda di antara kata-kata, itu adalah alat untuk menguasai diri, untuk mendengarkan lebih banyak, memahami lebih dalam, dan menanggapi dengan kebijaksanaan. Kita sering terperangkap dalam dorongan untuk berbicara, bereaksi, dan membalas dengan segera. Tetapi orang bijak tidak membiarkan dorongan itu mengambil kendali. Diam adalah tanda kekuatan batin.
Itu memberi kita ruang untuk mengamati, memahami sepenuhnya situasi, dan melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain di saat yang panas. Diam tidak berarti tidak melakukan apa-apa. Itu berarti mundur sejenak sehingga kita dapat bergerak maju dengan lebih jelas dan tenang. Ketika Anda memilih untuk tidak berbicara segera, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk mengelola emosi Anda. Itulah saatnya ketika Anda beralih dari bereaksi menjadi menanggapi, dari naluri ke intelek. Kita paling rentan melakukan kesalahan saat kita marah, cemas, atau terpancing. Tetapi jika Anda dapat tetap diam pada saat itu, Anda melawan diri Anda sendiri. Dan menurut Stoikisme, itu adalah kemenangan terpenting dari semuanya. Bayangkan diri Anda sebagai agen layanan pelanggan yang baru saja menyelesaikan shift panjang yang menegangkan. Seorang pelanggan menelepon jelas marah, tidak hanya mengeluh tentang layanan, tetapi menggunakan bahasa pribadi yang kasar. Naluri Anda mungkin untuk melawan, untuk membela diri, bahkan mungkin menutup telepon hanya untuk melindungi harga diri Anda. Tetapi jika Anda memilih untuk tetap diam selama beberapa detik, menahan reaksi pertama Anda mengambil kendali. Anda menarik napas dalam-dalam. Anda membiarkan orang itu melampiaskannya. Anda tidak setuju dengan kata-kata mereka, tetapi Anda mengerti bahwa bereaksi secara impulsif hanya akan memperburuk keadaan. Dan ketika suara mereka akhirnya melembut, Anda merespons bukan dari emosi, tetapi dari profesionalisme dan kebaikan, dengan fokus pada penyelesaian masalah. Hasilnya Anda tidak hanya meredakan ketegangan, tetapi juga membuat orang itu merasa dihormati dan didengarkan, yang seringkali lebih mereka butuhkan daripada pertengkaran. Diam bukanlah kelemahan, itu adalah kekuatan yang tenang. Orang yang kuat bukanlah orang yang paling banyak bicara, tetapi orang yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Orang yang tenang mengerti bahwa tidak setiap pertempuran harus dimenangkan dengan kata-kata. Terkadang kemenangan yang sebenarnya adalah menjaga kedamaian, berpegang pada diri Anda sendiri, dan tetap fokus pada apa yang benar-benar penting. Stoikisme tidak menyuruh Anda untuk menjadi dingin. Ia mengajarkan Anda untuk berhenti sejenak untuk mengetahui kapan kata-kata diperlukan dan kapan diam lebih bijaksana. Setiap kali Anda memilih diam daripada reaksi impulsif, Anda melatih pengendalian diri, salah satu kebajikan inti yang mengarah pada kesuksesan sejati. Terima kasih telah menonton video ini hingga sekarang. Kita telah menonton setengahnya. Dan jika Anda masih di sini, itu berarti Anda benar-benar serius untuk menjadi versi diri Anda yang lebih baik. Mari beralih ke bagian berikutnya di mana kita akan belajar bagaimana menghadapi emosi yang tidak nyaman dan tumbuh darinya. Dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar dengan mengatakan, "Aku akan menjalani kehidupan yang lebih baik" sebagai pengingat komitmen Anda dan untuk membantu membangun komunitas stoik yang kuat, positif, dan inspiratif bersama. 6. Terima ketidaknyamanan dan tumbuh darinya. Kita sering mendambakan kenyamanan dan kemudahan, tetapi dalam perjalanan pertumbuhan dan kesuksesan sejati, di saat-saat sulit dan tidak nyaman, itulah kita belajar paling banyak tentang diri kita sendiri. Merangkul ketidaknyamanan dan tumbuh darinya adalah pengingat yang kuat dari stoicisme. Itu tidak mempromosikan ketahanan buta, tetapi mendorong kita untuk menghadapi tantangan dengan ketenangan, keterbukaan, dan kemauan untuk belajar. Marcus Aurelius pernah menulis, "Hambatan untuk bertindak memajukan tindakan. Apa yang menghalangi menjadi jalan." Dia tidak berbicara tentang menghindari kesulitan. Dia menunjukkan kepada kita bagaimana mengubah rintangan menjadi batu loncatan. Ketika kita menghadapi kesulitan, pikiran kita cenderung mundur untuk mencari keamanan. Tetapi jika kita dapat berhenti sejenak, mengamati dengan tenang, dan memahami emosi dan situasi kita, maka pada saat kesulitan itu kita dapat menemukan jalan baru. Terkadang satu-satunya jalan yang mengarah pada pertumbuhan nyata. Bayangkan seorang atlet yang baru saja kalah dalam pertandingan penting. Kekalahan membuat mereka malu dan penuh keraguan diri. Jika mereka terburu-buru menghindari perasaan kecewa itu, mereka mungkin akan mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi jika mereka memiliki keberanian untuk duduk dengan kesedihan, untuk menerima bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian alami dari perjalanan, mereka akan mulai melihat apa yang perlu ditingkatkan, teknik apa yang goyah, strategi mana yang gagal, dan bagaimana pola pikir mereka bereaksi di bawah tekanan. Dari menerima perasaan tidak nyaman itu, mereka belajar apa yang tidak akan pernah bisa diajarkan oleh kemenangan muda.
Pertumbuhan ketahanan adalah fondasi yang kokoh untuk kesuksesan masa depan. Stoicisme mengajarkan kita bahwa ketenangan bukanlah ketidakpedulian, tetapi kemampuan untuk mengenali emosi tanpa hanyut olehnya. Ketika tantangan muncul dan kita mengamati dunia batin kita dengan jelas, mengajukan pertanyaan yang tepat, apa yang dapat saya pelajari dari ini? Apakah ini dalam kendali saya? Kita mengubah rasa sakit menjadi pengetahuan, kehilangan menjadi dorongan. Ini tidak mudah, tetapi itu sepadan. Keberhasilan tidak datang dari berjalan di jalan yang mulus. Itu datang dari kemampuan untuk terus bergerak di jalan yang kasar. Tetap tenang membantu kita menahan diri untuk tidak kewalahan oleh emosi negatif. Dan dengan menerima ketidaknyamanan, kita menjadi lebih kuat, lebih dalam, lebih manusiawi. Dalam stoicisme, tidak ada yang tidak berarti. Bahkan rasa sakit, jika kita tahu bagaimana menggunakannya untuk memahami diri kita sendiri, untuk meningkatkan dan tetap setia pada tujuan jangka panjang kita. Jadi lain kali Anda merasa tidak nyaman, bingung, atau kecewa, jangan terburu-buru untuk menepisnya. Lihatlah langsung, karena di balik ketidaknyamanan itu mungkin ada pelajaran berharga yang menunggu untuk Anda ungkap. 7. Praktik bersyukur. Ada kekuatan yang tenang namun sangat tangguh yang ada dalam setiap kehidupan kita. Syukur. Ketika dunia luar terasa kacau, ketika harapan membebani kita, dan ketika rasa takut gagal tampak besar, rasa syukurlah yang menarik kita kembali. Itu mengingatkan kita bahwa tidak peduli bagaimana keadaan terungkap, kita masih memiliki begitu banyak hal yang layak untuk dipegang. Dalam filosofi Stoa, rasa syukur bukan hanya perasaan yang cepat berlalu. Itu adalah praktik sehari-hari yang membumi kita, menjernihkan pikiran kita dan memperkuat kita dari dalam. Kita sering terjebak dalam lingkaran tak berujung dari tidak cukup kaya, tidak cukup terampil, tidak cukup cepat. Semakin kita mengejar, semakin gelisah kita jadinya. Namun rasa syukur melakukan yang sebaliknya. Ia mengajarkan kita untuk memperhatikan apa yang ada, alih-alih apa yang hilang. Saat Anda berhenti sejenak untuk bernapas guna bersyukur atas makanan enak, untuk secercah sinar matahari yang hangat, atau sekadar untuk kehadiran orang terkasih yang tenang, Anda membiarkan diri Anda hidup di masa kini. Anda berhenti mengejar apa yang tidak ada. Dan saat itulah ketenangan sejati mulai berakar. Filsuf Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan larut dalam mimpi memiliki apa yang tidak Anda miliki, tetapi hitunglah berkat terpenting yang Anda miliki. Dan kemudian ingatlah dengan rasa syukur betapa Anda akan mendambakannya jika itu bukan milik Anda." Kata-katanya adalah pengingat yang lembut namun menusuk. Jangan terlalu tersesat mengejar apa yang tidak Anda miliki, sehingga Anda lupa apa yang sudah Anda pegang. Hari ini, jika diambil, akan menjadi apa yang paling Anda dambakan. Kebijaksanaan itu tetap benar. Sekarang, itu tidak hanya merendahkan hati kita, tetapi juga melindungi pikiran kita dari tersapu oleh badai ambisi. Dan jika Anda percaya pada Tuhan, rasa syukur bukan hanya emosi pribadi. Itu adalah tindakan sakral. Setiap ucapan terima kasih yang dibisikkan kepada kehidupan juga merupakan himne pujian kepada orang yang memberi Anda napas, cinta, dan bahkan tantangan yang membantu Anda tumbuh. Dalam keheningan doa, kita tidak hanya menemukan kenyamanan, kita terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari akal sehat. Dan dari hubungan itu muncul kekuatan untuk terus maju. Anda tidak perlu alasan besar untuk bersyukur. Terkadang 3 menit di penghujung hari sudah cukup untuk menuliskan 3 hal yang membuat Anda tersenyum. Pesan kejutan dari seorang teman lama, sore tanpa hujan, saat damai di tengah kekacauan. Hal-hal kecil ini perlahan-lahan membangun pola pikir yang stabil, yang membuat Anda tetap membumi melalui pasang surut kehidupan dan membawa Anda lebih dekat ke jenis kesuksesan yang tidak keras, tetapi bertahan lama. Jika Anda sudah berlatih rasa syukur dengan cara Anda sendiri, atau jika Anda mengalami momen yang mengubah perspektif Anda tentang kehidupan, bagikan di komentar di bawah ini. Cerita Anda mungkin persis apa yang perlu didengar orang lain tepat ketika mereka sangat membutuhkannya. 8. Mengurangi kebisingan untuk fokus pada inti. Cal Newport, seorang profesor universitas dan penulis Deep Work, mengejutkan dunia ketika dia menyatakan bahwa dia tidak menggunakan media sosial. Tidak ada Facebook, Instagram, atau Twitter. Di era di mana online dianggap penting untuk bertahan hidup, dia memilih untuk mundur,
untuk memutuskan hubungan dari aliran data yang bising yang menyapu semua orang. Dan hasilnya, dia menulis buku-buku yang mendalam, mengajar dengan fokus, dan menghasilkan penelitian berkualitas tinggi. Semua berasal dari satu pilihan sederhana namun berani, menghilangkan kebisingan untuk melindungi fokusnya. Kisah Cal Newport bukanlah manifesto anti-teknologi, ini adalah pengingat bahwa di dunia di mana banyak hal berjuang untuk perhatian Anda setiap hari, ketenangan, kemampuan untuk menyaring, tetap diam, dan berkonsentrasi adalah keuntungan terbesar yang dapat Anda miliki. Kita hidup di dunia di mana notifikasi telepon dapat mengganggu pikiran dalam hitungan detik, di mana orang mencoba memasukkan pembaruan berita di setiap momen bebas, tetapi akhirnya kehilangan kontak dengan diri mereka sendiri. Di tengah kekacauan itu, orang yang bisa tetap tenang, yang bisa tetap fokus, bergerak lebih cepat. Stoicisme ribuan tahun yang lalu sudah memahami ini secara mendalam. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika Anda tertekan oleh sesuatu yang eksternal, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, tetapi perkiraan Anda tentangnya. Dan ini Anda memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapan saja." Kebisingan di dunia modern bukan hanya suara, itu adalah aliran informasi tanpa akhir yang membanjiri pikiran Anda setiap hari. Berita, media sosial, gosip, kekhawatiran orang lain, harapan masyarakat. Ini membuat pikiran Anda terus-menerus sibuk tetapi tidak terlibat secara berarti. Anda merasa terkuras tetapi tidak tahu mengapa. Anda merasa seperti Anda melakukan banyak hal tetapi tidak semakin dekat dengan apa yang penting. Itulah sebabnya ketenangan bukan hanya kedamaian, itu adalah strategi bertahan hidup dan tumbuh. Ketika Anda berhenti bernapas dan melihat apa yang benar-benar penting, Anda memberi diri Anda hadiah langka, kejelasan. Dan dari kejelasan itu Anda bertindak dengan dampak yang lebih besar, membuat lebih sedikit kesalahan, dan bergerak dengan mantap menuju tujuan Anda tanpa teralihkan. Jika Anda menginginkan kesuksesan, belajarlah untuk diam di tengah keramaian. Belajarlah untuk mengatakan tidak pada apa yang tidak penting. Belajarlah untuk menjaga perairan pikiran Anda tetap tenang. Hanya ketika permukaannya tenang, Anda dapat melihat dasarnya. Hanya ketika pikiran Anda tenang, Anda dapat melihat apa yang benar-benar layak dijalani. 9. Gunakan napas sebagai jangkar. Ketika kita belajar untuk menenangkan kebisingan, baik dalam pikiran kita maupun di sekitar kita, untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, kita membuka pintu ke keadaan pikiran yang lebih dalam, ketenangan batin. Tetapi untuk mempertahankan keadaan itu di dunia yang penuh kekacauan, kita membutuhkan alat yang mantap, jangkar mental yang dapat kita gunakan kembali kapan saja. Dan alat itu bukanlah sesuatu yang rumit atau di luar jangkauan. Itu selalu bersama Anda, setiap detik, setiap menit. Alat itu adalah napas Anda. Bernapas bukan hanya tindakan biologis yang membuat kita tetap hidup. Dalam stoicisme dan banyak filosofi kuno, napas melambangkan kehidupan itu sendiri dan kemampuan untuk menguasai diri sendiri. Menggunakan napas sebagai jangkar, kekuatan penstabil dalam gelombang emosi adalah praktik yang halus namun sangat kuat. Karena di saat-saat ketegangan, ketika jantung Anda berdebar kencang, pikiran Anda berputar, dan emosi Anda mengancam untuk mengalahkan logika Anda, hal pertama dan terbaik yang dapat Anda lakukan adalah kembali ke napas Anda. Ini sesuatu yang menarik. Tubuh tidak berbohong. Ketika Anda mulai bernapas dalam-dalam, perlahan dan sadar, otak memahami bahwa Anda tidak lagi dalam bahaya. Ini mengurangi kortisol, hormon stres, dan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang menciptakan rasa aman dan tenang. Hanya beberapa napas dalam dapat mengubah momen yang berpotensi impulsif menjadi kesempatan untuk merespons dengan kejelasan dan kebijaksanaan. Anda dapat memulai dengan latihan sederhana. Tarik napas selama 4 detik, tahan selama 4 detik, dan hembuskan perlahan selama 6 detik. Lakukan ini selama 2 menit setiap kali Anda merasa tidak terkendali. Keajaiban tidak terletak pada tekniknya, itu terletak pada pilihan. Pilihan untuk berhenti sejenak, pilihan untuk kembali ke diri sendiri alih-alih tersapu oleh kekacauan di sekitar Anda. Ketika Anda mengendalikan napas Anda selangkah demi selangkah mengendalikan pikiran Anda, dan dari sana keadaan Anda. Bayangkan Anda menghadapi wawancara penting. Pertanyaan pertama mengejutkan Anda. Jantung Anda berdebar kencang, telapak tangan Anda berkeringat.
Tetapi alih-alih panik, Anda menutup mata sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan hembuskan perlahan. Pikiran Anda segera kembali ke keadaan tenang. Anda melihat orang di seberang Anda dan merespons bukan dengan tergesa-gesa atau takut, tetapi dengan ketenangan dan keyakinan. Itulah kekuatan seseorang yang tahu persis apa yang mereka kendalikan. Di dunia stoicisme, kesuksesan bukan hanya hasil. Itu adalah cara kita tetap rasional dalam kekacauan yang membumi di tengah badai. Dan setiap perjalanan menuju kesuksesan, pikiran yang lebih tenang dimulai dengan sesuatu yang sederhana. Napas. Dan setelah Anda belajar menggunakan napas sebagai fondasi dan jangkar untuk ketenangan, Anda akan siap untuk pindah ke bagian akhir, di mana kita mengungkap kebenaran yang dipahami setiap orang bijak secara mendalam. Percayalah pada waktu dan percayalah pada prosesnya. Tetapi mengapa waktu adalah sekutu terbesar Anda? Tetaplah bersama saya, karena ini adalah bagian paling mendalam dari seluruh perjalanan. 10. Percayalah pada waktu dan prosesnya. Setelah belajar cara menghilangkan kebisingan dan fokus pada apa yang benar-benar penting, kita menyadari bahwa ketenangan bukan hanya keadaan yang cepat berlalu. Itu adalah fondasi yang kokoh yang memungkinkan kita untuk menempuh jarak tanpa hanyut oleh pusaran emosi yang dilemparkan kehidupan kepada kita. Ketika pikiran tenang, kita mulai melihat kebenaran penting dengan jelas. Kesuksesan yang berkelanjutan tidak pernah datang dalam semalam. Saat itulah kita harus belajar mempercayai waktu dan prosesnya. Dalam masyarakat saat ini, di mana semuanya dirancang untuk hasil instan, dari makanan cepat saji hingga media sosial, orang-orang menjadi semakin tidak sabar dengan diri mereka sendiri. Kita menginginkan segalanya dengan cepat, pembelajaran cepat, kesuksesan cepat, perubahan cepat. Tetapi kehidupan nyata tidak berjalan seperti itu. Nilai sejati dan pertumbuhan pribadi yang solid membutuhkan waktu untuk terbentuk. Sama seperti pohon yang membutuhkan musim untuk berakar dan mekar, kita juga butuh proses untuk tumbuh dan menjadi diri kita yang seharusnya. Stoicisme tidak menjanjikan hasil yang cepat. Stoicisme mengajarkan kita kesabaran. Stoicisme mengajarkan kita untuk menghargai setiap langkah kecil yang kita ambil setiap hari sebagai bagian penting dari perjalanan jangka panjang. Stoicisme adalah pengingat yang lembut namun kuat. Jika Anda belum melihat hasil hari ini, itu tidak berarti Anda gagal. Terkadang transformasi terjadi dengan tenang di dalam diri Anda. Ketika kita terburu-buru, kita cenderung membuat kesalahan. Seseorang yang belajar melukis yang mengharapkan karya pertamanya sempurna akan cepat merasa frustrasi, mulai meragukan diri mereka sendiri dan akhirnya berhenti. Tetapi jika mereka mengerti bahwa setiap goresan yang tidak sempurna masih merupakan langkah maju, jika mereka cukup sabar untuk muncul setiap hari, mengambil kuas, dan mencoba lagi, maka keterampilan akan datang. Seiring waktu, kemajuan akan terjadi secara alami, bukan karena terobosan ajaib, tetapi karena kegigihan yang mantap dan bertekad. Percaya pada proses tidak berarti bersikap pasif. Sebaliknya, itu membutuhkan upaya aktif. Menetapkan tujuan jangka pendek, melacak kemajuan, menyesuaikan metode Anda, dan yang terpenting, tidak menyerah ketika hasilnya belum terlihat. Ketenangan membantu kita mempertahankan ritme itu. Ketenangan membuat kita tetap tenang ketika kita tergoda untuk membandingkan diri kita dengan orang lain atau memberi dalam tekanan luar. Seperti yang pernah ditulis Seneca, bukan berarti kita punya waktu yang singkat untuk hidup, tetapi kita menyia-nyiakannya. Bayangkan diri Anda sebagai petani yang menabur benih. Setiap hari Anda memelihara tanah, menyiraminya, dan melindunginya dari hama. Tetapi Anda tidak dapat memerintahkan benih untuk tumbuh lebih cepat. Yang dapat Anda lakukan adalah tetap konsisten, melakukan bagian Anda, dan percaya bahwa jika Anda merawat hari ini, hari esok akan berbuah. Itulah keyakinan yang tenang dari seseorang yang memahami bahwa kesuksesan bukanlah tujuan. Itu adalah proses yang berlangsung selangkah demi selangkah, hari demi hari. Percayai waktu, percayai prosesnya, dan Anda akan melihat bahwa kesabaran adalah jenis kekuatan yang tenang, jenis yang akan membawa Anda ke tempat yang tidak pernah bisa dicapai oleh tergesa-gesa. Kita baru saja melalui 10 pelajaran mendalam tentang ketenangan, kebajikan inti dalam filosofi stoicisme.
Dari menguasai emosi kita, melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, hingga membedakan antara apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak dapat kita kendalikan, setiap wawasan membawa kita lebih dekat ke kehidupan yang lebih jelas, lebih mantap, dan lebih sukses. Stoicisme tidak membuat kita tanpa emosi. Itu membantu kita hidup lebih dalam, memahami diri kita sendiri dengan lebih baik, dan tetap membumi melalui badai kehidupan. Ingatlah, ketenangan bukanlah hadiah yang disediakan untuk beberapa orang terpilih. Ini adalah keterampilan yang dapat dikembangkan oleh siapa saja. Dan ketika Anda mempraktikannya setiap hari, Anda mengambil langkah mantap menuju kesuksesan dengan cara Anda sendiri, dengan cara yang paling penting bagi Anda. Jadi bagaimana dengan Anda dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang Anda lakukan untuk tetap tenang ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan Anda? Pernahkah ada saat ketika tetap tenang mengubah hasil dari suatu situasi? Bagikan pemikiran atau cerita Anda di komentar. Saya ingin membacanya dan mengobrol nyata dengan Anda. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan saluran ini. Tekan bel notifikasi agar Anda tidak melewatkan video baru di mana kita akan terus mengeksplorasi kekuatan batin melalui lensa stoicisme. Dan jangan lupa untuk melihat video berikutnya yang ditayangkan di layar Anda sekarang.